cerita rakyat yang berjudul Bunga Kemuning. Sudah tidak asing dengan bunga kemuning, bunga yang kecil namun indah dan mengeluarkan bau yang sangat harum. Dahulu ada legenda yang tersebar di kalangan rakyat Indonesia, legenda tentang munculnya bunga kemuning. Di suatu tempat tinggallah seorang raja dan ke-10 putrinya. Mereka semua hidup tanpa adanya sang ratu, karena sang ratu telah wafat saat melahirkan putri bungsu. Putrinya diberi nama-nama warna: Putri Jambon, Putri Jingga, Putri Nila, Putri Oranye, Putri Kelabu, Putri Hijau, Putri Merah Merona, Putri Biru, dan Putri Kuning. Berbeda dengan semua kakaknya yang mempunyai sifat buruk, Putri Kuning mempunyai sifat yang sangat baik. Ia sering bermain dengan inang pengasuhnya. Suatu hari, raja melakukan perjalanan jauh. Para putrinya meminta hadiah-hadiah mewah, tetapi Putri Kuning hanya meminta ayahnya kembali dengan selamat. Berbulan-bulan berlalu, sang raja kembali sesuai permintaan para putrinya. Sang raja membawakan hadiah, tak terkecuali untuk Putri Kuning. Raja memberikan Putri Kuning sebuah kalung dengan leontin berwarna hijau. Putri Hijau pun merasa iri dengan hadiah Putri Kuning dan menghasut kakak-kakaknya. Saat para putri hendak mengambil kalung Putri Kuning, kepala Putri Kuning terbentur dan meninggal. Jasad Putri Kuning dan kalungnya dikubur di taman istana oleh para kakaknya di taman istana. Raja marah dan sedih. Ia bingung atas hilangnya Putri Kuning. Lalu sang raja mengirim ke-9 putrinya untuk belajar di negeri yang jauh. Berminggu-minggu berlalu, raja menatap taman yang sering menjadi tempat bermain Putri Kuning. Lalu tiba-tiba raja kaget karena ia melihat sebuah pohon dengan bunga yang begitu harum. Ia berujar, "Baiklah, mulai sekarang namamu adalah Kemuning." Dan dari situlah bunga kemuning mendapat namanya. Struktur cerita rakyat. Struktur dari cerita rakyat ada 3, yaitu orientasi atau perkenalan, insiden atau alur, interpretasi atau moral. Cerita rakyat yang berjudul Bunga Kemuning ini adalah cerita yang muncul dari sebuah mitos atau legenda masyarakat Indonesia. Untuk tempatnya belum bisa dipastikan. Bunga kecil nan wangi ini banyak sekali kegunaannya. Mungkin banyak sebagian orang sudah tahu, mulai dari bunga, batang, hingga daunnya pun sangat bermanfaat. Insiden atau alur. Cerita utama ini bermula dari sang putri hijau yang iri hati atas hadiah yang diterima oleh sang putri kuning. Ia berniat merebutnya dari putri kuning, namun tak mengira bahwa ia sampai membuat putri kuning meninggal. Lalu ia pun menguburnya bersamaan dengan hadiah kalung yang ia ingin rebut itu. Lalu tumbuhlah sebuah pohon yang diberi nama Kemuning oleh sang raja. Interpretasi atau moral. Moral yang kita ambil dari tokoh utama yaitu Putri Kuning. Sikap rendah hati, baik, mandiri, dan disiplin yang dapat kita jadikan teladan dalam kehidupan nyata. Dari cerita ini kita dapat kesimpulan bahwa setiap perbuatan baik akan membuahkan hal yang baik pula. Begitupun bila kita berbuat jahat, maka kita yang akan mendapatkan balasan atas perbuatan jahat itu. Kaidah kebahasaan. Dalam cerita Bunga Kemuning ada beberapa kata yang termasuk kata langka. Kata langka adalah kata yang tidak pernah atau kadang digunakan dalam kehidupan nyata. Contohnya, raja. Raja yang berarti pemimpin dari sebuah kerajaan atau monarki. Ratu. Ratu adalah seorang pendamping atau istri dari sang raja dari sebuah kerajaan atau monarki. Lalu, inang pengasuh atau seorang yang menjaga atau merawat anak-anak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata-kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.